Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Dan kali ini dalam segmen AAGC 2 Siang-Siang, yang tayang pada siang hari untuk menemani aktivitas siang hari kalian. Kita lanjutkan cerita hidup Imam Al-Fattah yang ditakdirkan mempunyai kelebihan dan mempunyai tugas gaib yang telah diramalkan selama 500 tahun. Cerita ini dikirimkan oleh, kalau kemarin dipanggil Rashid, sekarang kita panggil dengan nama kerennya, Mas Boy. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Hari ini, saya kembali tidak masuk sekolah. Setelah perkelahian dengan Ramon, saya yang diantar pulang oleh Rio dan Randy meminta ibu untuk mengabarkan Bu Septi untuk memberikan izin kepada saya yang tidak bisa masuk sekolah hari ini. Ibu sempat mengajukan banyak pertanyaan setelah melihat saya yang pulang sambil dipapah oleh Randy dan Rio. Saya beralasan habis terjatuh saat berlatih futsal di sekolah. Meski ibu terlihat tidak percaya, namun pertanyaan darinya tidak lagi terdengar. Sepanjang pagi, saya menghabiskan waktu di dalam kamar bersama Sekar. Saya menanyakan banyak hal kepadanya, termasuk tentang jin bernama Kalawisesa yang kami lawan kemarin. Menurut Sekar, Kalawisesa adalah sosok jin yang berusia 500 tahun lebih, sedikit lebih tua darinya. Kalawisesa termasuk ke dalam golongan jin kafir yang tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Maha Perkasa. Jika hanya melawannya sendiri, Sekar tidak yakin akan mampu mengalahkan Kalawisesa. Beruntungnya, ada Bayu Barata dan Tasbih Jagatirta yang berhasil memusnahkan Kalawisesa. Jam 2 siang, saya mendapatkan kunjungan dari Rio yang langsung menyeruak masuk ke dalam kamar saya tanpa memberikan kabar sebelumnya. "Ceritain semua ke gua sekarang, men," tanya Rio sambil melemparkan tas sekolahnya ke atas meja belajar saya. Saya sebenarnya bingung harus mulai dari mana ceritanya. Sesaat, saya sempat melirik Sekar yang sedang berdiri di dekat jendela. Jin wanita penjaga saya itu memang tidak keberatan jika saya menceritakan perihal dirinya kepada Rio. Saya ambil rokok sebatang milik Rio dan menyalakannya. Posisi saya yang pada mulanya duduk bersandar di kepala tempat tidur mulai merubah posisi menjadi terduduk di sisi ranjang. "Gua punya jin pendamping, men," kata saya singkat ke arah Rio. Sepupu saya itu langsung melotot karena terkejut mendengar ucapan singkat saya. Dengan cepat, Rio pindah tempat duduk ke samping saya. "Lu serius? Jin pendamping dari mana, men?" tanya Rio dengan antusias. Sedikit demi sedikit, saya mulai melanjutkan cerita dari awal saya diambil oleh Kalong Wewe sewaktu kecil hingga tentang keempat batu mestika penjaga 4 gerbang yang harus kami jaga. Rio menjadi pendengar setia cerita saya. Tanpa banyak pertanyaan, dia nampak mulai mengerti kisah perjalanan hidup saya yang tadinya merupakan seorang remaja biasa mendadak berubah drastis dalam waktu beberapa bulan terakhir. "Jadi, lu kemarin melawan jin milik Ramon bersama kedua jin penjaga elu, men?" tanya Rio penasaran sewaktu saya selesai bercerita. Saya mengangguk sekali, lalu berjalan mengambil pengharum ruangan untuk menyamarkan aroma rokok yang menyengat. Ibu suka ngomel, soalnya Rio suka merokok dalam kamar. Meski kedua orang tua saya tahu saya dan Rio sudah mulai merokok, namun mereka hampir selalu melarang kami untuk merokok di sekitar rumah, terutama di dalam kamar. "Pantesan pas elu ribut sama Ramon, banyak hal aneh yang gua lihat. Kayak elu bisa lompat ke atas sangat tinggi, terus badan lu melayang beberapa saat di udara seperti sedang terikat sesuatu. Dan pas elu yang tadinya jatuh tapi mendarat dengan pelan di atas tanah." Tuturio mencoba mendeskripsikan penglihatannya saat menjadi saksi pertempuran kami melawan Kalawisesa. "Oh iya, tadi di sekolah gua nyuruh Randy nanyain soal kondisi Ramon," ucap Rio. Saya langsung menoleh ke arahnya, menunggu kelanjutan cerita Rio perihal kondisi lawan bertempur saya kemarin.
Kata Vini sih, Ramon udah sadar dari pingsannya. Tapi keluarganya harus menemui psikiater karena Ramon sering berteriak tiba-tiba seperti ketakutan dan selalu menyebut kata-kata Kalawisesa. Gitu men. Lanjut Rio lagi. Itu mungkin disebabkan oleh semacam perjanjian yang mungkin telah terikat antara pemuda bernama Ramon dengan Kalawisesa, Kang Mas. Ucap Sekar yang masih memandang keluar jendela. Lu lagi ngomong sama jin penjaga lu ya men? Tanya Rio dengan tiba-tiba. Mungkin dia melihat saya yang sempat terdiam sambil mengangguk-anggukan kepala barusan. Saya mengiyakan pertanyaannya. Dengan wajah penasaran, dia menatap ke sekeliling sudut kamar. Kok gua nggak ngelihat siapa-siapa di sini ya? Tanya Rio dengan penasaran, masih menyisir kamar saya. Lo mau lihat emang? Tanya saya ke Rio sambil melirik ke arah Sekar. Secara tidak langsung, saya minta persetujuannya. Rio yang tadinya nampak kurang bersemangat langsung mendekat kembali ke arah saya. Ucapkan mantra ini, Kang Mas. Mataku, matamu, batinku, batinmu. Wahai Sang Maha Melihat, bukalah tabir mata batin si Fulan bin Fulan. Insya Allah, mata batin orang yang kau sebutkan akan terbuka sesaat, kurang lebih beberapa menit, kata Sekar tepat setelah saya hendak menanyakan cara untuk membuat Rio mampu melihatnya. Kau harus menutup kedua matanya dengan kedua telapak tanganmu sambil membaca mantra tadi, Kang Mas. Tambah Sekar kembali. Saya mengangguk faham akan penuturan Sekar. Kemudian saya menceritakan kepada Rio cara agar ia bisa melihat hal gaib untuk sementara. Kami berdua duduk berhadapan sambil bersila. Rio sudah memejamkan kedua matanya. Kemudian saya letakkan kedua telapak tangan saya menutupi kedua matanya. Mantra yang tadi Sekar ucapkan mulai saya rapalkan dalam hati. Mata gua panas men, kata Rio tiba-tiba. Saya tendang kakinya yang bersila sebagai kode untuk menyuruhnya diam. Udah, lu coba buka mata lu sekarang, perintah saya sambil berdiri. Rio yang masih terduduk bersila nampak mulai membuka matanya. Beberapa kali mata Rio berkedip-kedip, lalu ia mengucap matanya. Sesaat Rio menatap saya dengan pandangan yang aneh, seperti orang yang baru kenal. Bening banget mata gua men, kayak gak ada beleknya, kata Rio sambil bercanda. Saya tertawa sesaat, lalu menyuruhnya untuk melemparkan pandangan ke arah jendela kamar di mana Sekar masih berdiri. Anjir, cakep banget. Itu jin penjaga elu men, tanya Rio dengan pandangan tak berkedip melihat sosok Sekar. Sekar sempat menoleh ke arah Rio dan memberinya senyuman manis. Subhanallah, cakep banget ya Allah, ucap Rio tanpa sadar. Mulut Rio terbuka lebar dipenuhi air liur yang beberapa tetesnya sudah jatuh di pangkuannya. Yah, kok hilang men? Udah selesai nih, tanya Rio. Kan gua bilang pengaruhnya cuma sementara men. Udah, gak usah sering-sering buka mata batin. Ntar kalau lu lihat pocong di depan rumah lu kayak waktu itu, bakal kelenger lu, jawab saya yang langsung tertawa membayangkan kejadian saat saya ngerjain Rio di rumahnya. Gua curiga, jangan-jangan pocong yang gua lihat dulu kerjaan elu ya? Tanya Rio menyelidik. Saya mengangguk, lalu berlari keluar kamar sebelum terkena lemparan sepatu Rio. Ibu sempat memarahi saya yang berkejaran dengan Rio dalam rumah. Lalu, sesudah lengan saya menerima 2 kali pukulan dari Rio yang kesal karena baru tahu soal pocong yang dilihatnya adalah hasil kerjaan saya, kami pun berpindah tempat ke depan halaman rumah saya. Suasana sore di depan rumah saya nampak terang. Matahari yang sudah mulai condong ke barat masih terasa sedikit panas sinarnya. Tiba-tiba, sebuah motor berhenti di depan rumah saya. Gadis yang berboncengan di belakang dengan wajah tertutup helm mulai turun. Saya tersenyum begitu menyadari siapa gerangan yang datang setelah wajahnya terlepas dari helm. Tasya, ucap saya perlahan. Rio yang melihat Tasya datang langsung masuk ke dalam rumah saya dan tidak lama keluar kembali dengan tas yang sudah ada di bahunya. Lah, lu mau kemana men? Tanya saya heran. Gua gak mau ganggu lu men, ntar gua jadi kambing conge. Mendingan gua balik lagi ke rumah, jawab Rio sekenanya. Saya tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban konyol si kambing hitam. Rio sempat bertegur sapa dengan Tasya sebelum meninggalkan kami berdua. Tasya langsung duduk di samping saya, lalu membuka bungkusan plastik yang tadi ia bawa. Ayo kemana yang? Tanyanya singkat sambil mengeluarkan 3 gelas jus dari dalam plastik. Gak tahu, tadi aku keluar dari kamar bareng Rio, ibu sama Ayu udah gak ada, kata saya
dan mengambil segelas jus yang disodorkan oleh Tasya. Semenjak kami jadian, Tasya memang sudah memanggil saya dengan sebutan Yang, tapi saya malah agak canggung untuk membalasnya dengan sebutan yang sama. "Kamu kenapa gak masuk sekolah? Aku telepon juga gak diangkat," kata Tasya yang kelihatannya sedikit ngambek. "Badan aku sakit, pegel-pegel sih ya. HP aku kayaknya low deh. Dari pagi aku gak buka-buka HP," jawabku sekenanya, lalu meminum jus jeruk kembali. "Oh, jadi lagi sakit? Gak ngabarin aku sih," kata Tasya lagi. "Lupa," jawab saya lagi. Tasya dengan keras mencubit pinggang saya setelah mendengar jawaban asal yang saya berikan. Saya meringis kesakitan, berusaha melepaskan cubitan Tasya. Setelah mengucap ampun berkali-kali, barulah Tasya dengan tersenyum melepaskan saya dari siksaannya. "Yang, sepi nih di rumah," kata saya sambil memandang wajahnya dari samping. "Terus?" tanya Tasya. "Cium," jawab saya dengan memonyokkan bibir saya ke depan dengan kedua mata terpejam. Bukannya ciuman yang saya dapatkan, malah cubitan Tasya lagi yang mendarat di pinggang saya. "Panggil aku Yang kalau ada maunya doang, rasain tuh," ucap Tasya sambil tertawa kecil. Saya mengelus-elus pinggang yang terlihat memerah. Wajah saya nampak sedikit masam. "Besok main ke rumah aku ya," ajak Tasya dengan merapatkan tubuhnya lebih dekat ke arah saya. Saya menggeser posisi duduk sedikit menjauh darinya, tanpa menjawab pertanyaannya barusan. Sepertinya Tasya tahu saya agak ngambek. "Kalau kamu ngambek, lucu deh Yang. Gemesin banget, makin ganteng," ucap Tasya yang mulai mencoba merayu saya. Tiba-tiba, sebuah kecupan hangat di pipi sebelah kiri saya membuat saya terasa melayang. Tasya yang terlihat merona langsung merangkulkan tangannya ke lengan saya dan menyenderkan kepalanya yang tertutup hijab putih dengan sedikit bermotif bunga. "Aku sayang kamu Sya. Mudah-mudahan rasa ini selalu indah," ucap saya perlahan, lalu mengecup atas kepala gadis yang saya cintai itu. Tiba-tiba, saya mendengar suara seperti orang berdehem. Saya lihat Sekar sedang berdiri sambil bersandar pada tiang penyangga rumah saya. Sesekali, jin wanita itu menoleh dan menatap saya dengan tajam. Nampaknya, saya sudah melakukan kesalahan. "Kenapa Yang?" tanya Tasya yang ikut melihat ke arah saya memandang. Gak ada apa-apa kok. Aku tadi kayak dengar suara langkah kaki orang. Takutnya ibu dan Ayu yang datang," jawab saya masih sesekali melirik ke arah Sekar. "Oh iya, besok mau ngapain ke rumah kamu?" tanya saya ke Tasya yang memang belum menjelaskan alasannya tadi. Sesaat, Tasya meminum kembali jus melon miliknya yang tersisa setengah. "Papa sama Mama mau kenal sama kamu," ucap Tasya dengan polosnya. Jantung saya berdetak lebih cepat begitu Tasya selesai berbicara. "Mau ngapain Sya?" tanya saya dengan wajah berubah cemas. "Kamu kok kayak orang takut gitu Yang? Papa sama Mama aku cuma mau kenal aja kok. Mereka kan tahu kita pacaran," jawab Tasya sambil sesekali tersenyum. Saya memikirkan ucapan Tasya barusan. Mau ngomong apa nanti gua kalau ketemu orang tuanya? Gua kan masih SMA. Masa mau disuruh kawin sekarang? Mau dikasih makan apa Tasya nanti? Gimana reaksi ayah sama ibu gua kalau tahu anaknya disuruh tanggung jawab? Cubitan Tasya di tangan saya menyadarkan saya dari segala pikiran jelek yang sempat bergelayutan dalam benak saya. "Udah, gak usah bengong dan mikir macam-macam Yang. Orang tua aku baik kok, asik juga," kata Tasya yang membuat pikiran jelek saya buyar seketika. "Ya udah, besok aku main ke rumah kamu," jawab saya sambil menganggukkan kepala dan melempar senyum ke arah Tasya. Sesaat kami berhenti berbicara karena terdengar suara orang memberi salam. Saya lihat ibu dan Ayu yang baru datang. Langsung saya dan Tasya memberi jarak antara posisi kami duduk. Tasya bangkit dari duduknya dan segera menyalami ibu serta memberikan jus buah yang dibelinya untuk Ayu. Sesaat mereka kelihatannya asik ngobrol. Saya mencoba berkomunikasi dengan Sekar. "Aku telah melakukan kesalahan apa Sekar?" tanya saya langsung dalam hati. "Kang Mas, jauhkan diri dari perilaku zina. Itu merupakan dosa besar," jawab Sekar. "Astagfirullah, barusan gua mencium Tasya," ucap saya setengah menyesal akan kesalahan yang saya perbuat beberapa saat yang lalu. "Terima kasih Sekar, aku janji tidak akan mengulanginya," jawab saya dengan jujur. Sepulang sekolah, saya langsung meluncur ke Depok 1 menuju sekolahnya Tasya. Yap,
Hari ini saya ada janji untuk mengantarkan Tasya pulang sekaligus bertemu dengan kedua orang tuanya. Kondisi jalan memang tidak terlalu ramai. Hal ini membuat saya sampai lebih cepat 15 menit. Saya WA Tasya menanyakan keberadaannya saat ini. Dia bilang masih ada di kantin sekolahnya. Awalnya saya malas untuk masuk ke dalam sekolah itu, tapi Tasya mengirimkan pesan yang sedikit mengancam. Sekolahnya Tasya masih tidak seluas sekolah tempat saya belajar, karena emang hanya ada satu lembaga saja di sini, yaitu SMA tempat Tasya bersekolah. Suasananya cukup asri, banyak pohon-pohon besar yang tertanam dalam lingkungan sekolah tersebut. Beberapa kali saya melihat penampakan-penampakan yang cukup membuat saya tersentak atau minimal membuat merinding, tapi saya acuhkan karena memang mereka tidak berniat mengganggu saya. Mereka hanya sekedar ingin memberitahu keberadaan dan teritorialnya. Sekar untuk sementara ini memang tidak bersama saya. Selepas pertempuran kami melawan Kalawisesa tempo hari, Sekar minta izin untuk pergi bersemedi guna menyempurnakan kesaktiannya. Saya sempat menanyakan letak kantin sekolah ini ke salah satu siswa. Dia menyuruh saya untuk terus berjalan lurus, dan di ujung jalan tersebutlah kantin itu berada. Sesudah mengucapkan terima kasih, saya mengikuti petunjuknya dan berjalan lurus. Tiba-tiba, nafas saya terasa sedikit sesak dan jantung berdebar tanpa sebab. Saya merasakan ada aura gelap yang cukup kuat di sekitar saya. Bahu saya mulai menghangat, seperti ikut bereaksi dengan apa yang saya rasakan. Saya menghentikan langkah sesaat, lalu mengamati tiap sudut tempat. Pandangan mata saya berhenti saat melihat sosok seorang cewek berkacamata sedang duduk di atas kursi kayu di arah barat tempat saya berdiri. Lebih terkejut lagi saya dibuatnya begitu sesosok makhluk sama seperti Sekar, yaitu Kalong Wewe, tiba-tiba muncul di belakang gadis tersebut. Makhluk itu tampak lebih menyeramkan dari Sekar. Semua kulit yang membungkus tubuhnya kelihatan menghitam. Mendadak, makhluk itu menyeringai sambil menatap bengis ke arah saya. Cewek tersebut juga ternyata sudah menatap tajam, seolah mereka berdua mencoba mengintimidasi. Saya yang sama sekali tidak takut membalas tatapan mereka dengan sama tajamnya. "Akhirnya kita bisa berjumpa, Imam," kata sebuah suara. Saya menatap gadis tersebut dan terlihat ia sedang tersenyum mengejek. Sepertinya suara batin barusan berasal darinya. "Puas-puasin menghabiskan waktu sama cewek lu. Sebelum tiba saatnya, gua bakal kirim lu jauh terpisah darinya," ucap suara cewek itu lagi. "Siapa lu? Apa urusan lu sama gua?" tanya saya dengan nada sedikit menantang. Makhluk Kalong Wewe hitam terlihat mendesis menyambut tantangan saya. Sepertinya makhluk jelek tersebut mendengar suara batin saya barusan. Bukannya jawaban yang saya dapat, malah cewek itu bangkit dari duduknya dan meninggalkan saya yang masih terheran-heran dengan ancamannya. "Yang, kok bengong di sini? Aku nungguin tahu di kantin," ucap Tasya menyadarkan saya yang masih terlihat ke arah cewek misterius itu pergi. "Kamu kenal Cindy?" tanya Tasya lagi sambil menyebutkan nama yang asing. "Cindy siapa?" kata saya balik bertanya. "Ih, itu yang tadi kamu liatin di belakang, teman sekolah aku yang namanya Cindy," jawab Tasya sambil melingkarkan tangannya ke lengan saya dan mengajak saya berjalan menuju gerbang sekolahnya. Saya hanya terdiam mengetahui nama cewek yang memiliki jin pendamping yang sama seperti saya. Namun bedanya, aura mereka sama-sama hitam. "Hati-hati loh sama dia, Yang. Dia itu misterius banget. Banyak yang gak suka sama dia. Malah setahu aku, dia itu gak punya teman di sekolah ini. Pokoknya aneh banget deh, Yang," tutur Tasya yang membuat saya langsung membekap mulutnya. "Hus, gak boleh ngomongin orang sih ya, dosa tahu," kata saya. Tasya yang sudah melepaskan tangan saya dari mulutnya hanya tertawa kecil. "Ayo atuh, buruan jalannya. Papa sama mama pasti udah nunggu nih di rumah." Setengah jam kemudian, saya dan Tasya sudah tiba di rumahnya yang megah. Ayahnya Tasya memang salah satu pengusaha sukses di Depok. Ibunya juga seorang ASN atau PNS dengan jabatan yang penting di pemerintahan kota Depok. Wajar sekali jika penampilan rumahnya laksana istana. Jauh berbeda dengan keadaan keluarga saya yang hanya ada dalam kategori cukup belum mapan. Seorang satpam membuka pintu gerbang rumah Tasya dan memberi salam ke kami berdua dengan setengah membungkuk. Terlalu sopan menurut saya. Dengan cepat Tasya merangkul lengan saya dan segera membawa gua masuk ke dalam halaman rumahnya yang sangat luas. Beberapa mobil mewah nampak terparkir rapi di garasi yang ukurannya 4 kali ukuran kamar saya.
Dua buah guci besar pun berdiri kokoh di samping kedua tiang yang menjadi penyangga rumah mewah itu. Penglihatan saya akan semua benda-benda tergolong sangat mewah membuat kepercayaan diri saya menurun. "Kok ada mobilnya rahasia di sini? Mau ngapain tuh anak?" tanya Tasya entah kepada siapa sambil memandang sebuah mobil Honda Jazz hitam yang berada di luar garasi rumahnya. Dari nada bicaranya, ada kesan tidak suka yang saya rasakan pada orang yang memiliki mobil tersebut. Seorang asisten rumah tangga terlihat membuka pintu rumah keluarganya Tasya. Masih dengan merangkul lengan saya, Tasya mengajak saya masuk ke dalam dan menuju ke sebuah ruangan yang cukup besar. Di sana nampak 3 orang sedang berbicara dengan akrab. Bahkan sesekali mereka terdengar tertawa bersamaan. "Assalamualaikum, Pah. Pah," ucap Tasya yang sudah melepas rangkulannya dan menyalami kedua orang yang sedang terduduk di kursi besar penuh ukiran indah. Saya mengikuti Tasya menyalami kedua orang tuanya. Dari sikapnya, papanya Tasya nampak ramah, berbeda dengan mamanya yang menyambut uluran tangan saya dengan malas. Seorang remaja seumuran kami sedang duduk berhadapan dengan orang tuanya Tasya. Terlihat melirik ke arah saya dengan pandangan terkesan meremehkan. "Sayang, kok rahasia nggak disalamin sekalian?" ucap mamanya Tasya dengan melirik ke arah pemuda yang dipanggilnya Rasya. Tasya terlihat menggeleng. Dari wajahnya yang berubah bete, gua tahu cewek saya itu tidak menyukai Rasya. "Mah, Pah, kenalin, ini pacar aku Imam yang aku suka ceritain itu loh," ucap Tasya sedikit manja dan kembali merangkulkan tangannya ke lengan saya. Saya pun tersenyum dengan wajah memerah mendengar Tasya memperkenalkan diri saya sambil bersikap manja di hadapan kedua orang tuanya dan pemuda yang bernama Rasya. Saya lihat papanya Tasya juga tersenyum sambil mengangguk-angguk beberapa kali. Lain halnya dengan reaksi mamanya yang nampak acuh tak acuh. Mata saya menangkap sinyal ketidaksukaan dari Rasya dan mamanya pacar saya. Tapi saya tepis segera pikiran jelek saya. Karena saya sebagai manusia harusnya berprasangka baik kepada sesama. "Sayang, kamu duduk dulu ya. Tunggu aku, mau mandi dulu sebentar. Gerah banget soalnya," ucap Tasya sambil melirik manja ke arah saya. Saya mengangguk mengiyakan lalu duduk di samping Rasya, berhadapan dengan kedua orang tuanya Tasya. Saya sempat mendengar Tasya memanggil salah satu asisten rumah tangga keluarganya. Sepertinya ia memesan minuman untuk saya. "Nah Imam, satu sekolah dengan Tasya?" tanya papanya seakan ingin mencairkan suasana yang sedikit kaku semenjak kedatangan saya. "Bukan om, saya di sekolah SMU Depok," jawab saya sambil tersenyum. "Oh, yang sekolahnya jadi satu sama SD dan SMP ya? Wah, penuh banget dong isinya, mirip ikan teri yang lagi dijemur," sambar Rasya dengan nada mengejek. Saya masih berusaha sabar dan hanya menganggukkan kepala serta tersenyum. Saya sempat melihat mamanya Tasya juga tertawa mendengar gurauan Rasya yang saya anggap sudah masuk kategori hinaan. "Yang om dengar, tim futsalnya bagus ya? Sering juara juga kan?" tanya papanya Tasya lagi. "Betul om, saya kebetulan salah satu pemainnya," jawab saya dengan penuh percaya diri. "Pekerjaan orang tua kamu apa?" tanya mamanya Tasya tiba-tiba. Saya sempat terkejut mendengar pertanyaannya barusan. Rasanya tidak etis menanyakan pekerjaan seseorang saat baru pertama kali berkenalan. Saya menarik nafas dalam-dalam dan mulai menjawab pertanyaannya. "Ayah saya seorang ASN di Kementerian Agama, dan ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga yang merawat saya dan adik perempuan saya dengan penuh kasih sayang. Beliau pula yang mengajarkan saya bagaimana bersikap sopan kepada orang lain, Tante." Papanya Tasya terlihat batuk-batuk beberapa kali sesaat setelah saya selesai berbicara. Namun pandangan mamanya malah menjadi semakin tajam. "Kamu tahu, anak saya Tasya sudah dijodohkan dengan Rasya. Selulusnya mereka dari SMU, kami akan melaksanakan acara pertunangan," ucapan mamanya Tasya seraya mengoyak perasaan saya. Beberapa saat saya hanya terdiam, berusaha mencerna baik-baik kalimat yang barusan saya dengar. Secara tidak langsung, mamanya Tasya ingin saya berpisah dari anaknya. Papanya Tasya terlihat memberikan kode lewat mata ke arah istrinya, tapi dibalas dengan wajah yang masam. Sesaat saya mendengar Rasya seperti tertawa kecil. "Jika tante ingin saya berpisah dengan Tasya, saya akan lakukan hal itu, karena saya tahu betul akan pesan yang sering ibu saya katakan akan pentingnya ridho orang tua, terutama ridho seorang ibu," jawab saya dengan mantap sambil berdiri. "Saya pamit om, tante, sampaikan salam saya ke Tasya," ucap saya dengan menyalami kedua orang tuanya. Kepada Rasya, saya hanya tersenyum getir.
saya melihat dia malah tertawa. Dengan berjalan pelan, saya mulai meninggalkan mereka dan terus berjalan menuju pintu keluar. "Yang?" Suara Tasya terdengar memanggil saya dari belakang. Saya yang merasakan sebutir air mata yang jatuh mengalir di pipi terus saja berjalan. Saya beristighfar beberapa kali, menahan gejolak emosi yang saat ini tertumpah dalam hati saya. Air mata sudah saya seka tanpa bekas. Di halaman rumah mewah itu, saya terpaksa berhenti karena seorang menahan langkah saya dengan menarik tangan saya dari belakang. Saya memutar badan dan melihat Tasya sudah berdiri dengan mata penuh tanda tanya. "Kamu kenapa? Kok mau pulang aja tanpa pamitan ke aku, Yang?" Tanya Tasya masih dengan manjanya yang membuat hati saya semakin sakit. Mata kamu kok merah? Kayak orang habis nangis. Kamu sakit mata ya?" Ucapnya lagi dengan setengah bercanda. Saya terus pandangi Tasya tanpa mengucap apapun. Saya hanya ingin melihatnya, mungkin untuk terakhir kali, dengan lebih dekat. Tiba-tiba, saya pegang wajahnya yang langsung memerah. Tasya terdiam sambil menatap dalam-dalam ke pandangan saya. Sebuah kecupan saya daratkan ke keningnya dan dengan lembut kembali memandangnya. "Maafin aku, Sya," ucap saya dan langsung pergi meninggalkannya menuju motor saya yang terparkir di depan gerbang. Tasya yang berusaha mengejar harus terhenti karena mamanya terlihat menghadang dan memegangi tangannya. Sementara Rasya berdiri di samping mamanya Tasya sambil bertolak pinggang. Saya mulai menyalakan motor, menjalankannya keluar dari halaman rumah mewah tersebut. Sesaat saya lemparkan pandangan saya untuk yang terakhir kalinya kepada Tasya. Cewek saya yang sudah berhasil melepaskan diri dari pegangan mamanya berlari ke arah saya. Dengan cepat, saya menarik gas motor agar berjalan lebih cepat. Air mata saya kembali mengalir saat melihat Tasya dari kaca spion yang masih berdiri mematung, berurai air mata. "Maafin aku, Sya." Beberapa pesan Tasya selalu saya acuhkan. Telepon darinya pun tidak pernah saya jawab. Setelah pertemuan saya dengan kedua orang tuanya 3 hari yang lalu, saya mencoba memutuskan semua yang ada hubungannya dengan Tasya. Bahkan gadis itu sempat datang ke sekolah saya dan sengaja saya hindari. "Lo lagi ribut sama Tasya ya, men?" tanya Rio sambil menepuk bahu saya. Di dalam kelas hanya ada kami berdua. Saya yang sedang bengong agak terperanjat dibuatnya. Posisi saya yang seperti biasa, duduk bersandar dengan kedua kaki saya naikkan dengan lurus ke atas meja. "Udah putus, men?" kata saya tidak bersemangat. "Hah? Kok bisa, men? Tasya kan cinta mati sama elu," tanya Rio seperti tak percaya. Saya menatap sesaat ke arahnya, lalu menarik nafas dalam-dalam. Perlahan, bibir saya mulai bergerak bercerita tentang pertemuan saya dengan kedua orang tuanya Tasya. Rio yang tenggelam dalam diamnya mendengarkan penuturan saya dengan seksama. "Gak nyangka gua, udah zaman modern kayak gini, masih ada aja perjodohan karena harta," ucap Rio sambil merubah posisi duduknya mengikuti saya. Pandangan kami berdua sama-sama menatap langit-langit kelas yang beberapa bagiannya sudah menjadi sarang laba-laba. Beberapa siswa mulai memasuki kelas hingga akhirnya semua tempat duduk telah terisi. Bu Irma yang menjadi pengajar pada jam pertama sudah memasuki kelas. Saya menghela nafas panjang, mencoba mengusir rasa penat dan malas untuk memulai menerima pelajaran hari ini. Waktu belajar menjadi sangat panjang bagi saya. Beberapa kali saya merebahkan kepala saya di atas meja, bertumpu pada kedua lengan yang saya silangkan. Bu Desi, guru yang mengajar bahasa Indonesia, sempat menyuruh saya untuk istirahat di UKS karena menyangka saya sedang sakit. Tapi dengan halus saya menolaknya dengan alasan takut ketinggalan pelajaran. Hingga akhirnya bel istirahat sebagai tanda kami boleh menikmati waktu santai selama 1 jam pun berbunyi. Rio dan ketiga teman saya yang lain langsung menyeret langkah kaki saya yang terasa berat untuk mengikuti mereka ke kantin. "Udah napa, men? Dibawa enjoy aja. Nanti juga lama-lama lu bisa move to the on dari Tasya," ucap Rio yang berseloroh mencoba menghibur saya. "Move on, kambing, bukan move to the on," balas Joni yang berniat mengejek Rio. Saya hanya melempar senyum kecil. Bahkan selera humor saya pun lenyap hari ini. Tiba-tiba saya menangkap sebuah aura yang cukup kuat memasuki kantin. Saya amati setiap sudut kantin, mencoba mencari tahu siapa gerangan orang yang memiliki aura kuat tersebut. Pandangan saya terpaku pada seorang remaja seumuran saya dengan seragam yang berbeda sedang duduk di pojok sebelah timur kantin bersama seseorang teman sekolah saya yang bernama Dewi.
Itu siapa, men? Tanya saya ke Rio sambil menatap ke arah dua orang yang sedari tadi saya pandangin. Rio mengikuti arah pandangan mata saya, lalu menggeser duduknya sedikit merapat ke saya. Nggak tahu, kayaknya cowoknya si Dewi, men. Beberapa hari ini dia emang sering kesini. Bahkan beberapa kali gua lihat tuh cowok sering berdiri di pinggir kolam renang sekolah kita, kata Rio. Saya mengangguk masih dengan menatap ke arah Dewi dan pacarnya. Sesaat pandangan saya bertemu dengan cowoknya Dewi. Saya melempar senyum dan dengan ramah dia pun membalasnya. Pikiran saya langsung teringat akan pesan Ki Sabdo tentang tugas saya untuk mencari ketiga calon penjaga Batu Mustika 4 gerbang. Menurut Rio, pemuda itu sering berada di dekat kolam renang yang memang letaknya di bagian selatan dan seperti penjelasan Sekar sebelumnya, kolam renang itu dijaga oleh jin wanita dengan bentuk setengah ular. Apa mungkin dia itu salah satu dari ketiga calon penjaga yang harus gua cari? Sebaiknya gua langsung aja datangi mereka, ucap saya dalam hati, lalu mulai berdiri dan melangkah mendekati tempat duduk Dewi dan pacarnya. Saya sempat menoleh ke arah Rio yang memanggil saya dari belakang. Saya beri dia satu kali kedipan mata sebagai pertanda. Rio langsung paham sambil mengangguk dan duduk kembali seperti semula. Hei, boleh gua ganggu sebentar nggak, Wi? Kata saya ke arah Dewi dan pacarnya. Imam, tumben banget lu. Sini, duduk, Mam. Kenalin nih, Rido, cowok gua, kata Dewi dengan wajah sedikit heran. Mungkin dia bertanya-tanya ada angin apa yang membawa saya untuk mendekati mereka. Biasanya saya emang hanya say hello aja ketika berpapasan dengan Dewi. Saya mengulurkan tangan ke arah cowoknya Dewi yang bernama Rido. Tangan saya terasa seperti terkena aliran listrik. Nampaknya hal sama dirasakan oleh Rido. Kami spontan langsung melepaskan jabatan tangan. Rido menatap saya sedikit heran. Ada senyum kecil yang terlukis di wajahnya. Kami bertiga kembali duduk dan sempat ngobrol ringan seputar sekolah. Hingga Rido menyuruh pacarnya Dewi untuk memesankan minuman di kantinnya. Saya tahu itu hanya alasan Rido yang nampak tidak sabar untuk membahas hal aneh yang terjadi saat kami berjabat tangan tadi. Aura lu kuat banget, Mam. Hebat, ucap Rido sedikit memuji saya. Aura lu juga kuat, doh. Kata teman gua, lu suka nongkrong di kolam renang sekolah kami. Ngapain emang? Tanya saya sengaja memancingnya untuk bercerita lebih lanjut. Namun sayang, Dewi nampak sudah berjalan kembali dari arah kantin dengan segelas es teh manis di tangannya. Gua minta nomor WA lu, Mam. Nanti kita ketemuan sepulang sekolah ya, kata Rido sambil mengeluarkan HP-nya. Saya mulai menyebutkan nomor HP saya satu persatu, dan Rido pun menyimpannya tepat saat bel yang menandakan masa istirahat telah habis terdengar berdentang 3 kali. Saya lalu berpamitan kepada Dewi dan Rido untuk menyusul keempat teman baik saya yang sudah mulai berjalan meninggalkan kantin sekolah. Sepulang sekolah, saya membuat janji dengan Rido di warung pengkolan milik Teh Yuyun. Rio sengaja saya ajak karena emang dia sudah tahu akan kelebihan yang kami miliki. Saya menyalakan sebatang rokok yang diikuti oleh Rio. Saya sempat menawarkan ke Rido, namun dia menolaknya dengan halus. Sepertinya kawan baru kami ini tidak merokok. Oke, terusin cerita lo soal sering datang ke kolam renang sekolah gua sama Rio, doh, ucap saya sambil menghembuskan asap rokok keluar dari mulut saya. Rido nampak melirik ke arah Rio, namun keraguannya langsung saya tepis dengan alasan sepupu saya itu bisa menjamin untuk menjaga rahasia, bahkan yang besar sekalipun. Jadi gini, Mam, awalnya gua nggak tahu kelebihan yang gua miliki. Sampai di suatu malam, gua bermimpi didatangi seorang kakek tua yang berbaju gamis putih yang bernama Kisuta untuk datang ke kolam renang sekolah lu. Kebetulan gua emang sudah berpacaran dengan salah satu siswi di sana, Dewi. Kisuta juga bilang gua adalah salah satu dari kesekian ratus keturunannya di masa lalu, kata Rido dengan lancar bercerita. Saya sedikit terkejut mendengar penjelasannya yang bilang bahwa dia juga merupakan salah satu keturunan Kisuta seperti saya. Gua datangi kolam renang sekolah kalian dan bertemu dengan sesosok jin wanita yang bertubuh setengah ular. Jin itu bernama Nyai Durga Daksa. Dia menjaga gerbang selatan. Dia juga bilang bahwa gua akan menjadi salah satu calon penjaga Batu Mustika keempat gerbang. Batu Mustika miliknya sempat ditunjukkan ke gua. Batu itu berwarna hijau terang. Nyai Durga juga menambahkan bahwa akan bertemu dengan 3 orang lain yang sama sekali asing bagi gua, namun akan mendapatkan tugas yang sama,
yaitu calon penjaga batu mustika keempat gerbang, ucap Rido, lalu meneguk es teh manis yang sempat dipesankan oleh Rio sebelumnya. Baik, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita lanjutkan cerita mistis Imam besok siang. Terima kasih untuk kalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.